Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima yang berkata demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kaki Dian. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kaki dian itu sebenarnya berbicara tentang cahaya kemuliaan, cahaya yang sumbernya datang dari Yesus, lalu Yesus taruh di dalam jemaat yang dibangun oleh Paulus, ketujuh jemaatnya. Kaki dian emas, dia memegang 7 kaki dian emas, lalu dia menaruh di dalam setiap jemaat yang dibangun oleh Paulus, yang ditulis oleh Yohanes ini dalam kitab Wahyu. Nah, di ayat yang tadi saya baca, itu dia juga menaruh kaki diannya di jemaat Efesus. Di dalam Wahyu 2 ayat 4-5 itu tentang firman yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Efesus melalui pewahyuan yang didapat oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Nah saudara, kalau baca secara utuh, khusus untuk jemaat di Efesus, Tuhan Yesus itu memuji mereka, memuji gereja ini, memuji pelayanan di sini. Buktinya mana? Saya tunjukkan bagi saudara. Yesus bilang di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, nanti saudara baca, itu ditulis Yohanes, bahwa Yesus tahu mereka melakukan pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik. Yang kedua, mereka itu tekun melakukannya. Yang ketiga, mereka tidak kompromi dengan orang-orang yang berbuat jahat. Ini keren banget loh gereja ini, jemaat di Efesus. Dan yang keempat, mereka tidak sepakat dengan orang-orang yang berdusta. Yang kelima, mereka berani menderita oleh karena nama Yesus. Dan mereka melayani tidak mengenal lelah. Ada 6 kebaikan mereka yang dipuji oleh Yesus. Jadi kalau ini gereja di zaman sekarang, gereja ini sangat powerful. Pokoknya pelayannya oke, semua sistem dalam ibadahnya oke, jemaat para pelayannya melayani tanpa jeri lelah, semuanya oke saudara. Ada 6 poin tadi yang saya sebutin. Tapi ada satu yang dicela oleh Yesus yang saya baca di dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Yesus mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Kata kasih yang semula itu adalah waktu Tuhan membentuk jemaat itu, waktu Tuhan melengkapi mereka melalui Paulus, Tuhan melengkapi mereka dengan kasih agape untuk mereka melakukan semua jenis pelayanan di dalam jemaat itu. Jadi melayani di altar karena mereka mengasihi Tuhan, bukan karena hal lain. Melayani di ruang kudus karena kasih agape, melayani di pelataran karena kasih agape. Dan Yesus bilang bahwa mereka sudah tidak lagi melakukan pelayanan dengan kasih agape. Ini benar-benar paling bahaya loh saudara. Dan sadar atau tidak sadar, ini banyak terjadi di dalam gereja Tuhan di zaman ini. Terlihat pelayanannya wow, tapi tidak ada kasih. Tidak ada kasih yang semula, yang agape itu yang Yesus berikan, seperti yang Yesus katakan. Lalu apa sih yang Yesus nilai bahwa mereka tidak punya kasih agape? Tidak ada kasih yang semula yang datang dari Tuhan untuk mereka melayani. Kalau orang bilang mereka melayani karena jatuh cinta sama dia. Jadi melayani hanya fokus karena Tuhan, bukan karena yang lain, bukan karena performa, bukan karena mendapat pujian, bukan karena jadwal, bukan karena hal-hal lain, tapi karena Tuhan. Nah, di sini dibilang
Kalau mereka tetap tidak bertobat, Yesus bilang, maka dia akan mengambil kaki dian yang dia berikan bagi mereka. Kaki dian ini berhubungan dengan apa yang tadi saya bahas, dengan kasih agape itu. Jadi ketika mereka melayani tidak lagi menggunakan kasih mereka kepada Tuhan, jadi melayani itu asal melayani karena jadwal, melayani karena motivasi lain, maka kaki dian itu akan diambil dari mereka. Yesus mengancam seperti itu loh saudara. Dan apa hubungannya kaki dian ini dengan pelayanan mereka yang tadi 6 pelayanan mereka tuh dahsyat banget loh. Tidak kompromi dengan yang berdusta, tidak mereka tekun, mereka berjerih lelah dan seterusnya. Tapi kok hanya gara-gara tidak ada kasih yang semula kaki diannya diambil. Saya mau beritahu buat saudara, kata kaki dian tadi sudah saya bilang itu adalah cahaya yang bersumber dari Yesus, yang diberikannya kepada jemaat di Efesus, yang diberikan pula kepada saudara dan saya yang melayani dia. Jadi waktu Tuhan bawa saudara dan saya dalam satu pelayanan, awalnya dia akan memberikan kita cahaya itu, dia memberikan kita terangnya. Karena itu dia bilang, dia terang dunia dan saudara dan saya juga terang dunia. Makanya kita akan diletakkan bukan di bawah gantang, tapi di atas kaki dian. Jadi Yesuslah sumber terang itu, dan kitalah kaki dian yang mendapat terang dari sang sumber itu. Nah, kata kaki dian, terang itu yang Yesus punya, itu sangat berhubungan dengan hadirat Allah. Saudara bisa browsing dari bahasa Yunani, itu berhubungan dengan kehadiran Tuhan. Jadi di mana ada cahayanya, di situ ada hadiratnya. Di mana ada kemuliaannya, di situ ada hadiratnya. Jadi ketika saudara dan saya melayani Tuhan tanpa hadirat Allah, ada yang salah dengan kasih mula-mula saudara. Ada yang salah dengan kaki dianmu. Kaki dianmu sedang redup. Kaki dianmu sedang gelap. Dan jika Yesus memindahkan kaki dian itu, maka pelayanan saudara adalah pelayanan yang tidak akan mendapat makna besar bagi Tuhan. Untuk apa kita melayani dengan orang yang banyak, dengan semua fasilitas yang lengkap, tapi tidak ada hadirat Tuhan? Jadi yang paling utama Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, selama kaki dian itu ada pada saudara dan saya, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang menghadirkan cahaya Tuhan, pelayanan yang bersinar, pelayanan yang menghadirkan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Mari koreksi pelayanan saudara dan saya. Sebagai apapun saudara bertugas dalam sebuah pelayanan di gereja, di luar gereja, di mana saja, apakah saudara mengalami pelayananmu menghadirkan Tuhan? Jika masih ada hadirat Tuhan, maka itu masih ada kaki dian. Jika sudah tidak ada, kaki dian sedang diambil, digeserkan dari saudara, dan saudara harus bertobat supaya kaki dian itu tetap diberikan kembali kepada saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melayani dengan terus menghadirkan Tuhan sebagai tanda bahwa kita masih memiliki kaki diannya Tuhan. Amin.